Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi atau kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di Ulas Buku, acara Radio Unesa yang rutin kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan spesial untuk edisi kali ini, saya sudah kedatangan tamu istimewa dengan bukunya yang juga istimewa ini ya. Ada Sukses Bisnis dengan Menulis alias panduan menjadi writerpreneur. Wah, di depan saya sudah ada Mas Eko Prasetyo. Apa kabar ini Mas Eko? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sehat, Om Roy. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah sehat. Saya juga berharap teman-teman serta Om Roy yang ada di Radio Unesa ini tetap sehat selalu dan menjaga vitalitas. Oke, baik. Ini kelihatannya bawa buku istimewa ini. Ini buku yang terbaru ya? Yap, jadi saya pagi ini membawa buku ke 87. Wow, Ya, 87 ini. Ini ya. buku yang ke-87 mendengar. Luar biasa ini. Sudah ke-87 bisa diterbitkan. Iya. Pasti kita penasaran ini kok bisa sampai sekian banyak. Dan mungkin kita ulik aja ini. Yang buku yang paling terakhir ini aja dulu ya. Oke, siap. Oke, bisa diceritakan ini Mas Eko, buku apa ini yang dibawa spesial untuk pendengar Radio Unesa ini? Ya, jadi begini, Mas Roy. Buku ini sebenarnya saya tulis sekitar 8 atau 7 tahun lalu. Oh, sudah lama ini Sudah lama. Jadi setelah saya selesai menulisnya kurang lebih sekitar 300 halaman itu, saya mengirimkan ke beberapa penerbit. Ya, jadi ada beberapa penerbit nasional di Jogja dan Jakarta, dan naskah ini waktu itu ditolak. Jadi, tidak hanya sekali. Itulah derita Iya. penulis biasanya ya. Tidak hanya sekali, jadi naskah ini dulu itu ditolak hingga 7 kali. Wow. Ya. Jadi saya merasakan betul bahwa menjadi seorang penulis itu harus punya determinasi dan semangat. Namun saya memahami bahwa memang buku ini sejatinya waktu itu saya tulis untuk kepentingan sebelum gerakan literasi menulis ini booming seperti saat ini. Saya waktu itu berpikir bagaimana caranya mendorong orang untuk berani menerbitkan buku, terutama di kalangan pendidik dan mahasiswa saat itu. Dan mereka kan tidak tahu caranya. Nah, buku ini buka-bukaan tentang rahasia penerbitan. Nah, saya kira mungkin salah satu alasan utama penolakan itu adalah karena buku ini membeberkan dapur Jadi rahasia penerbitan. ada sebenarnya sebuah rahasia perusahaan penerbitan Betul. yang itu diulas dalam buku ini. Betul. Saat itu ya. Iya. Akhirnya ketika penerbit itu merasa ini akan mengganggu stabilitas perusahaan mereka, Ya. akhirnya ya mungkin ditolak aja dulu. Nah, jadi begini, mengapa saya memberi judul Sukses Bisnis dengan Menulis Panduan Menjadi Writerpreneur? Ada sebuah alasan yang melatarinya. Yang pertama, pada saat ini, mungkin jauh sebelum pandemi, saya berpikir menerbitkan buku itu sejatinya sangat mudah. Hanya saja kalau kita bicara dalam konteks penerbitan secara umum, penerbit umum itu tidak bisa mencetak hanya satu buku. Nah, saat ini kan terjawab sudah. Print on demand, mencetak sesuai pesanan itu sangat bisa, apalagi sekarang sudah memasuki era digital. Digitalisasi di industri penerbitan itu keniscayaan. Itu satu. Yang kedua, setiap orang punya potensi besar manakala dia menekuni profesi menulis ini, dan menulis itu bisa menjadi profesi yang menjanjikan. Nah, ini potensi yang mesti dikembangkan. Nah, itu saya kira mengapa saya memberikan judul Sukses Bisnis dengan Menulis, karena saya sudah mengalami itu lewat buku ini sendiri. Dan buku ini saya menceritakan ketika diwawancarai oleh majalah Unesa saat itu ya, tahun lalu, bahwa buku yang ditolak ini setelah saya terbitkan sendiri itu dapat memberikan keuntungan secara materi berupa satu rumah. Jadi ini bisa dibayangkan, artinya, dan ini saya alami, artinya menulis itu betul-betul menjanjikan. Nah, apabila kita punya semangat, determinasi untuk mengembangkan potensi kita, kita tahu saat ini pasar itu kan begitu luas. Bagaimana kita membangun jejaring, semuanya dipaparkan di sini. Oke, sebentar. Ada yang sangat mengganggu ini tadi. Jadi buku ini sebelumnya
sudah menghasilkan satu rumah. Iya. Jadi begini ceritanya. Murni serius. Iya, jadi saya bercerita apa adanya saja. Iya. Ya, jadi begini. Ini penting ini. Jadi ya. rekan Unesa semua bisa belajar ini dari Mas Eko. Baik. Dengan satu buku saja bisa membeli rumah. Ya. Coba caranya bagaimana ini caranya begini. ini? Artinya ketika kita menjadi penulis, tidak cukup kita hanya menulis dan membaca belaka, tapi kita juga penting memiliki jejaring komunitas. Karena ketika kita bicara era digital, kita akan harus terjun ke basis komunitas. Jadi saya menciptakan siapa pembaca saya, di komunitas mana buku saya ini bisa diterima. Jadi itu apa perlu survei dulu sebelumnya? Jadi, atau mengikuti atau mengalir sesuai dengan buku yang Anda tulis ini? Kita jangan tunggu bola, tapi jemput bola. Oh iya. Artinya saya terjun ke komunitas-komunitas kepenulisan, karena saat itu kan sudah mulai menjamur ya, pada tahun 2013-2014. Dan ketika penolakan yang ke-7, Mas Roy, ini akhirnya saya putuskan untuk saya terbitkan sendiri. Jadi ketika buku itu sampai kirim ke penerbit, ditolak yang ke-7, yang ada serinya ya, seri ke-7. Penolakan bukannya sekali, tapi yang ke-7 kalinya, akhirnya dengan inisiatif sendiri menerbitkannya. Saya berpikir secara indie gitu ya? Iya, saya berpikir saat itu saya tidak mau ditolak sampai ke-8. Cukup yang ke-7. Akhirnya saya menerbitkan sendiri. Saya cetak waktu itu 100. Ternyata sambutannya baik. Saya cetak lagi 100 lagi yang kedua, dan itu sambutannya baik. Jadi menggunakan print on demand tadi. Iya, menggunakan print on demand dengan harga jual yang tidak saya ubah-ubah. Ya, jadi tetap saja saya tidak mengikuti selera pasar atau harus menurunkan harga, tidak begitu kan. Itu juga bukan manajemen yang baik pula. Nah, akhirnya buku ini cetak lebih dari hingga waktu itu sekitar 2000-an lebih ya. 2000 eksemplar. Ya, 2000 eksemplar, dan keuntungannya tuh bagi saya pribadi itu sudah sangat lumayan. Dan akhirnya awalnya sih sebagian keuntungan itu saya pakai untuk DP rumah. Tapi kok di belakang ternyata lebih besar lagi akhirnya ya sampai lunas itu. Jadi berupa rumah sebidang rumah tipe 38 di Malang. Wah, di Malang lah. Ya. Jadi pemirsa atau pendengar Radio Unesa yang dimanapun Anda berada, yang streaming terus bersama kami di radiounesa.com. Jadi itu ada sedikit rahasia yang luar biasa yang disampaikan oleh Mas Eko, bagaimana sebuah buku saja ternyata bisa menghasilkan sebuah rumah. Bagaimana rasanya, dan tadi sudah ngomong sendiri ada 80 lebih judul buku. Sudah berapa ini? Kalau satu buku dapat satu rumah, berarti sudah berapa rumah yang dihasilkan. Jadi potensi buku itu memang masih sangat menggiurkan sebenarnya ya. Betul. Jadi begini Mas Roy, saya kira bagi adik-adik mahasiswa, terutama adik-adik mahasiswa Unesa atau semua warga Unesa dan seluruh warga Unesa. Jadi saya bicara konteks adik-adik mahasiswa S1 saja ya. S1. Agar jangan sampai setelah lulus mindset mereka saya harus daftar CPNS. Atau pegawai. Jadi di sini masih banyak sekali ruang untuk berkreativitas. Anak muda atau generasi milenial itu identik dengan inovasi dan kreativitas. Saya kira menulis itu menjadi salah satu ladang yang bisa kita tekuni di antara banyak sekali bidang yang mungkin bisa Anda tekuni lain. Nah, ada satu hal yang juga ingin saya bagikan kepada para pendengar yang budiman, bahwa saat ini menerbitkan buku itu tidak harus di penerbit umum. Sebab apa? Ini kaitannya dengan produktivitas. Misalnya, kalau Anda menerbitkan buku di penerbit umum, itu kita harus menunggu sampai 6 atau sampai bahkan 1 tahun itu ada baru bisa terbit. Dan itu akan mengganggu produktivitas kita sebagai penulis. Beda halnya ketika kita memilih menjadi seorang writerpreneur. Kita mau nulis buku, menerbitkan 1 bulan 2 buku, 1 bulan 3 buku, itu bisa saja. Ya, dan itu tidak bergantung pada misalnya betapa lamanya ruang tunggu untuk menanti jawaban diterima atau tidak. Saya kira itu Mas Roy. Ya, jadi intinya kita menerbitkan buku tidak harus bergantung kepada penerbit mayor. Betul. Atau penerbit-penerbit yang sudah umum saat ini. Betul. Tapi sebenarnya bisa dilakukan secara pribadi, secara komunitas, dan itu hasilnya tidak kalah dengan yang mayor gitu ya. Absolutely. Oke, terima kasih sekali. Ini pagi yang cerah dan semakin tercerahkan dengan kehadiran Mas Eko yang sudah membuka sebuah ladang baru bagi kita bersama, khususnya bagi warga Unesa ini ya.
bagaimana sih kita itu bisa dengan ide-ide membuat buku saja bisa memperoleh sesuatu yang luar biasa. Kalau Mas Eko saja dengan satu buku, satu judul buku bisa menghasilkan rumah, bayangkan itu ada 87 judul buku, mungkin tidak hanya rumah ini, ada apartemen, ada mobil, ada banyak lah pokoknya ya. Jadi intinya, ayo kita coba berkarya melalui sisi lain dari kemampuan kita, salah satunya adalah dengan menerbitkan buku secara indie gitu ya, secara indie. Oke Mas Eko, kalau kita tadi sudah sedikit ya, masih sedikit ini belajar banyak tentang buku, sebenarnya buku ini sendiri apa sih isinya? Ya. Apakah hanya ada tips-tips khusus untuk menulis buku atau hanya wawasan saja atau apa ini? Jadi begini, buku-buku tentang kepenulisan itu sudah sangat banyak Mas Roy. Ya betul Jadi banyak sekali. Saya seringkali melakukan survei pasar, itu salah satunya ke toko buku. Jadi saya rutin berkunjung ke toko buku sebelum pandemi ini untuk apa? Untuk melihat sebenarnya bagaimana peluang sebuah buku tentang tema kepenulisan. Nah, agar berbeda, yang saya lihat saat ini buku-buku kepenulisan itu hanya berisi tentang motivasi. Motivasi. Ya, jadi motivasi yang bagaimana biasanya? Ya motivasi Mas? Menulis, bahwa menulis itu memiliki manfaat ini itu. Termasuk yang menghasilkan uang tadi. Nah, itu bagian itu motivasi sebenarnya. Ya, tetapi betul. Yang dibutuhkan oleh teman-teman penulis, terutama mereka yang masih merasa pemula, ini tidak hanya motivasi. Motivasi itu betul dibutuhkan, tapi tidak cukup. Ya. Oleh sebab itu, sesuai dengan judulnya Panduan Menjadi Entrepreneur, saya memberikan teknik-teknik menulis. Ada tekniknya Ada teknik menulis. Jadi ada beberapa metode yang bisa diterapkan teman-teman yang mungkin sesuai dengan karakter mereka. Ya, yang kedua, saya memberikan bagaimana sih cara menerbitkan buku secara mandiri, ya. Dan bahkan di sini saya secara belak-belakan memberikan contoh bagaimana misalnya harus mendirikan penerbitan sendiri, kemudian mengurus ISBN sampai di Perpustakaan Nasional RI, hingga bagaimana menyiasati surat perjanjian kerjasama penerbitan apabila buku kita diterbitkan di penerbit konvensional. Iya. Penerbit gitu ya. Jadi intinya buku ini tidak hanya memberi motivasi, tetapi juga ada bimbingan secara tidak langsung ya. Betul. Bimbingan supaya kita bisa benar-benar mengikuti dan bisa menjadi entrepreneur melalui penulisan buku. Betul. Nah, sejatinya ini mau ditujukan kepada siapa? Mahasiswa atau masyarakat umum atau khusus komunitas Mas Eko sendiri? Iya, jadi sejatinya buku ini itu tidak terbatas oleh kalangan pembaca tertentu. Ya. Tetapi sebenarnya umum ya untuk siapapun. Untuk khalayak yang lebih luas. Ya. Bahkan ibu rumah tangga, driver, pengemudi daring, sampai kalangan anak-anak juga bisa membaca. Karena bahasa yang saya susun di sini bukan bahasa ilmiah yang tentu akan rumit dipahami oleh kalangan tertentu. Jadi bahasanya lugas, sederhana, sesuai dengan gaya sehari-hari, gaya komunikasi sehari-hari kita. Seperti itu Mas Ray. Iya. Nah, tapi ini tadi Mas Eko menyebutkan siapapun ya bisa mengikuti jejak seperti menulis buku ini. Betul. Nah, apakah nanti seandainya ada katakan teman-teman di UNESA ini ya, warga UNESA, pendengar di UNESA yang ingin mencontoh ini sebagai apa ya, sebagai landasan nanti untuk bisa menulis seperti ini, itu apakah juga Mas Eko ada kontaknya yang nanti bisa dihubungi atau dimintain petunjuk bagaimana bisa menjadi seperti Mas Eko gitu? Ya, di sini sebenarnya sudah saya sampaikan di profil saya di halaman terakhir, teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya terkait dengan topik ini. Artinya apabila misalnya ada yang tertarik untuk menekuni diri di bidang writerpreneurship ini itu akan sangat bagus. Sebab sejatinya ada visi besar yang saya usung di sini. Apa itu? Menggelindingkan gerakan literasi menulis membaca secara masif. Nah, kalau misalnya saya hanya bercuap-cuap itu tentu tidaklah cukup. Nah, buku ini menjadi salah satu alat jembatan komunikasi untuk menggelorakan gerakan literasi secara nasional. Saya kira kita tidak bicara masalah kompetisi ya, karena begini, literasi itu sinergi Mas Roy. Kalau misalnya buku ini berhasil mencetak penulis lain kemudian berhasil menjadi seorang penulis yang besar, itu adalah satu jawaban bagaimana gerakan literasi itu berjalan. Nah, saya harap ini bisa menyentuh seluruh kalangan tadi. Oke, sekarang ternyata sudah menyentuh ke gerakan literasi. Nah, kita perlu tahu ini nanti ya, apa saja yang bisa
kita ambil informasi tentang literasi ini berkaitan dengan penerbitan INDI dan buku sendiri ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Rekan Unesa yang ada dimanapun, sangat-sangat inspirasi sekali hari ini kita masih bersama Bincang Buku, Ulas Buku bersama Radio Unesa. Dan Mas Eko tadi menyimpan satu pertanyaan istimewa dari saya yang akan segera dibeberkan kembali ya ini. Oke, Mas Eko, ini tadi Anda menyinggung masalah literasi. Ya, literasi apapun itu sekarang jenisnya sudah banyak sekali, tapi saya ingin sedikit saja tentang apa kaitannya buku Anda ini dengan literasi sekaligus memasyarakatkan literasi. Oke, jadi begini Mas Roy dan para pendengar yang budiman, kalau kita bicara literasi itu kan definisinya luas ya. Ya, luas Tetapi sekali memang. jantungnya literasi sebenarnya adalah membaca dan menulis. Literate, membuat masyarakat itu menjadi melek, paham. Ya. Jadi kalau bicara budaya literasi, maka tidak bisa dilepaskan dari konteks membaca menulis. Nah, buku ini tidak hanya mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang punya minat baca, tetapi juga mau berbagi. Berbagi inspirasi. Nah, berbagi inspirasi itu kalau hanya diucapkan secara lisan akan bisa lenyap. Sebab begini, sesuatu yang terucap itu akan lenyap, tapi sesuatu yang tertulis itu akan abadi. Nah, kami mendorong ini, budaya literasi ini dalam buku ini. Kenapa? Karena agar minat baca mulai anak-anak hingga orang dewasa di Indonesia itu semakin baik. Sebab terakhir, saya ingin tegaskan kembali, kemajuan sebuah bangsa tidak bisa dilepaskan dari kemajuan budaya literasinya. Wah, jadi begitu mendengar ya. Jadi intinya kalau Anda membaca buku ini nanti setelah membaca Anda juga harus mencoba mengimplementasikannya ya. Mengimplementasikannya itu bisa menjadi penulis, bisa menjadi apapun lah yang ada di sini. Karena banyak sekali nih contoh-contohnya. Ada motivasi dari apa ya? Mas Eko menulis tentang metode menulis Buya Hamka, kemudian juga ada dari apa nih, mari tengok Sapardi sejenak. Nah ini kan barusan kemarin ada sastrawan Pak Sapardi yang baru saja meninggal ya. Ya kita kan sudah kehilangan. Nah ini mungkin apa rasa-rasa yang dimiliki oleh para sastrawan itu juga nanti bisa kita nikmati. Dan yang paling utama juga ini ada sastrawan dari UNESA ini ya, Prof. Budi Dharma ya, sastrawan dunia yang dilahirkan oleh UNESA juga ada di sini nih. Jadi ini menurut saya juga sangat akan memotivasi sekali, sekaligus juga menjadi corong bagi kita warga UNESA untuk mencoba meliteratkan ya, meliterasikan. Dan ini yang coba diusung Mas Eko. Nah, ini kita coba
sejenak kita tutup bukunya dulu. Saya ingin lebih tahu ini. Karena katanya tadi sebelum kita di hadapan mic dan di hadapan kamera ini, Mas Eko cerita katanya sudah menerbitkan berapa? 87 buku ya? Ya. Ya. Mas Eko, gimana caranya menerbitkan 87 buku itu? Oke. Pertanyaan ini sering disampaikan kepada saya. Dan orang hanya melihat bahwa seorang Eko Prasetyo, warga UNESA itu keren karena bisa menulis 87 buku di usia yang belum 40 tahun. Wah, Orang hanya melihat itu. buka rahasia ini, berarti masih muda sekali. Yang orang tidak banyak tahu itu adalah proses di belakangnya. Prosesnya, nah Betul. ini saya juga mau tahu nih apa Ya. nih prosesnya Saya bagaimana dong? menulis buku itu sebenarnya sudah sangat lama. Itu saya mulai sejak saya masih mahasiswa S1 Sastra Indonesia UNESA. Wow, Ya, ternyata jadi ada proses alumnus panjang. juga ternyata. Betul. Saya alumnus UNESA, jadi saya memang punya passion membaca. Saya punya hobi membaca, Mas Roy. Mm-mm. Dan saya kira pengalaman-pengalaman itu akan sangat sayang apabila tidak saya bagikan. Hmm. Saya tidak berpikir hanya semata menulis buku karena materi, tidak demikian. Jadi saya menulis itu apa yang ingin saya tulis maka akan saya tulis. Jadi saya tidak terpaku pada buku ini nanti harus menjanjikan materi dan misalnya alasan-alasan lain, tidak demikian. Nah, saya semakin produktif menulis itu selepas saya pensiun dini di Harian Jawa Pos. Oh, dulu Saya- jadi sebenarnya bekerja di penerbitan media juga ya? Ya, saya dulu di Harian Jawa Pos sebagai editor bahasa dan dari situ setelah lepas dari sana saya ingin lebih menekuni profesi ini. Saya ingin membuktikan bahwa pada saat itu ya menulis itu apakah menjanjikan. Jadi ada pandangan seperti itu. Nah, ini coba saya ubah mindset ini dengan cara menulis. Nah, dari situ mulai 2013 sampai saat ini sudah lebih dari 80 buku saya tulis. 80 buku. Iya. Itu buku apa saja Mas Eko bisa Jadi dibagikan? buku-buku yang saya terbitkan itu lebih banyak bicara pada tema-tema edukasi, literasi, jurnalistik, dan ilmu komunikasi. Nah, apakah ini termasuk juga buku-buku yang dalam tanda kutip gitu ya, semacam ghostwriter juga? Iya, jadi kebetulan beberapa tahun silam saya menekuni profesi sebagai penulis bayangan Iya. atau ghostwriter. Heeh. Kalau itu memang saya lakukan karena alasan materi, karena sangat menjanjikan. Ya, jadi- Sebentar. Sangat menjanjikan. betul. Boleh tahu berapa kalau menulis gitu? Satu buku lah untuk ghostwriter itu. Ya, jadi untuk menuliskan satu buku biografi tokoh atau pejabat tertentu pada saat itu kan memang bervariasi ya. Tahun-tahun berapa itu Mas Eko? Itu tahun 2013 hingga kurun 2018. Di awal-awal tahun 2000-an Iya, jadi itu saya menekuni itu kurang lebih antara 50 sampai 150 juta per satu per satu buku. buku. Iya, per satu Itu judul. murni untuk sendiri atau sekaligus Jadi cetaknya? waktu itu hanya untuk menulisnya saja, Mas Menulis Roy. saja. Iya, Jadi jadi menulis cetaknya itu pihak luar. lah, ya. Jadi itu mulai riset, mulai Betul, kan kita ada researchnya, Heeh. observasi lapangan, wawancara, jadi sekaligus, banyak. sekaligus Betul. juga nulisnya. Betul. Berarti pihak yang dituliskan itu sudah langsung terima jadi gitu ya. Betul. Nanti kalau penerbitannya bagaimana? Apakah masih dengan Mas Eko juga atau pihak lain? Jadi kami menawarkan beberapa opsi ya. Salah satunya apakah yang bersangkutan itu atau klien saya mau atau tidak dia menggunakan agen penerbitan. Ada Ya, gitu ya. ada. Kalau agen penerbitan otomatis dia akan diterbitkan oleh salah satu penerbit besar di Indonesia. Dan itu ada klausulnya lagi. Jadi berbeda ya. Kalau ghostwriter tuh murni dari saya menulis sampai dibayar untuk menulis, pokoknya untuk menulis itu ya? saja. Heeh. Tetapi kenapa kok honor seorang penulis bayangan itu bisa sangat tinggi di Indonesia? Ini salah satunya karena nama kami tidak tercantum di buku tersebut. Iya, jadi dibeli ya, dibeli. Iya, Nama iya. Anda sudah dibeli Ya karena artinya iya. itu hak menulisnya, hak yang hak pembayar, cipta, hak ya. pembayar. Iya betul. Heeh, Jadi hak sudah hak dibayar ciptanya lah. itu sudah dibayar oleh. Nah, kenapa kok Mas Eko saat ini sudah tidak tertarik lagi? Apakah sudah tidak tergiur oleh materi yang begitu berlimpah sebagai penulis bayangan? Tidak demikian. Saya berpikir kalau saya penulis bayangan, maka karya saya akan terbatas saja. Gitu. Tidak semakin bertambah karena itu kan menulis satu buku biografi bisa lama, Mas Roy. Iya. Berapa bulan atau berapa? Kalau proses Waktunya kepenulisannya itu mulai riset sampai selesai itu biasanya memakan waktu 3 sampai 6 bulan.
3 sampai 6 bulan Iya. ya, minimal 3 bulan ya. 3 bulan. Itu mulai dari riset, Riset, wawancara, observasi lapangan dan lain-lain. risetnya hanya kepada tokoh atau rekanan-rekanan tokoh tersebut atau pakai literate buku dan Jadi lain-lain? riset yang kami lakukan itu ada 2 macam. Yang pertama riset literatur ya. Jadi secara literatur kami menggali informasi di website berkaitan dengan tokoh yang bersangkutan. Dan rata-rata mereka ini tokoh publik. Jadi tidak sulit untuk menggali informasi itu di media-media Jadi sebenarnya online. mereka sudah punya Betul. nama ya, punya Betul. nama. Nah, setelah riset itu kami melakukan wawancara, dan wawancara ini tidak hanya oleh klien. Ya, jadi klien itu menyarankan bisa ke kerabatnya, bisa ke para koleganya, bisa ke para mitranya yang lain-lain. Yang pokoknya intinya yang mendukung supaya tulisannya itu nanti lebih hidup, lebih menarik gitu ya. Nah, kalau dapat katakan berapa tadi 50 sampai 150 juta. Itu apakah kita harus menawar terlebih dahulu atau menawarkan terlebih dahulu atau bagaimana prosesnya, Jadi Mas? selama ini kan profesi ghostwriter di Indonesia itu masih bisa dikatakan tertutup ya. Tertutup. Kalau saya sendiri, saya tidak pernah memasarkan diri sebagai seorang ghostwriter. Jadi intinya kami itu ada semacam komunitas gitu ya. Misalnya ada klien tertentu ingin bikin buku, kemudian dia mendapatkan informasi, ini loh saya punya teman, dia mantan orang Jawa Pos, namanya Eko Prasetyo, diberikan. Jadi saya tidak pernah ini, saya hanya mengerjakan apabila misalnya ini yang terbaru, ini ada seorang pengusaha terkenal dari Jawa Timur, itu meminta tolong saya untuk dibuatkan buku biografinya. Wow. Ya, ini kebetulan beliau ingin eksis yang ada hasrat untuk terjun ke dunia politik. Wah, ini sebagai sarana juga. Apalagi ini kan menjelang pilkada, banyak sekali tokoh yang ingin diiklankan lewat buku dalam tanda petik. Ini sudah jalan, ini berarti jalan. Ya, saat ini saya sedang jalankan. Tapi tentu saja saya tidak bicara pada konteks saya harus terjun ke aliran politik tertentu, tidak. Ini saya bicara secara profesionalisme saja. Jadi profesional sebagai penulis yang tidak mau ditampakkan namanya. Betul. Iya. Oke, sangat luar biasa pemirsa. Dan ada satu segmen lagi yang pasti masih banyak sekali informasi yang akan kita gali. Setelah pesan berikut ini, kita akan kembali dengan Mas Eko Prasetyo. Radio Unesa. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi hadir sejak 13 Februari 2020 bertepatan dengan Hari Radio Sedunia. Radio Unesa memenuhi kebutuhan informasi seluruh sivitas akademika Unesa dan masyarakat. Melalui informasi edukasi hingga hiburan disajikan selama 24 jam non-stop. Rekan Unesa bisa mendengarkan via streaming di radiounesa.com atau www.unesa.ac.id. Secara audiovisual juga bisa disimak di kanal YouTube Radio Unesa. Langsung saja download aplikasi Radio Unesa di Play Store dan jadikan Radio Unesa teman beraktivitas Anda. Inilah Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Radio Unesa. Rekan Unesa, masih di Ulas Buku Radio Unesa yang selalu bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.radiounesa.com, atau kalau Anda mau lebih praktis sebenarnya bisa Anda download di Google Play ya. Anda bisa dapatkan aplikasinya di sana dengan kata kunci Radio Unesa. Anda download dan Anda bisa dengarkan kami di sana. Kemudian untuk Anda yang ingin mampir ke beberapa media sosial kami, Anda bisa ke Instagram, Facebook. Juga yang mau lihat penampilan kami bisa mampir ke
YouTube kami, channel YouTube kami Radio Unesa. Baik, ini di segmen yang terakhir pertemuan kita di Ulas Buku bersama Mas Eko Prasetyo. Sedikit ini, kalau kita panjang lebar tadi bahas masalah bukunya, kemudian juga latar belakangnya, motivasinya, dan lain-lain. Kali ini yang terakhir ini ya, yang terakhir. Kita mau tahu ini sedikit, siapa sebenarnya Mas Eko ini? Mas Eko bisa diceritakan ini, kok tadi katanya dari mana latar belakangnya sebenarnya mahasiswa lulusan Unesa, kemudian juga merambah ke ilmu komunikasi, dan sekarang juga masih melanjutkan S3-nya di Unesa lagi, mengambil jurusan yang berbeda. Ini apa? Siapa sih sampean ini sebenarnya? Jadi begini Mas Roy, pada dasarnya dulu ketika saya masih berkuliah di S1 Sastra Indonesia Unesa, itu saya sudah mematrikan diri untuk tidak mau jadi PNS. Wah, ada tawaran saat itu memang. Sudah ada sebenarnya. Ada tawaran, dan saya tidak memiliki passion di sana. Wah, sudah idealisnya sudah kelihatan. Tapi sebenarnya saya meskipun idealis, saya pragmatis juga. Jadi saya realistis saja. Realistis, pokoknya dibayar mau. Saya ingin terjun di dunia yang memang betul-betul saya cintai, yaitu literasi. Dan itu ternyata terjawab ketika saya diterima di Jawa Pos di Geraha Pena Surabaya pada 2004. Nah, jadi selepas saya lulus itu saya langsung bekerja di sana meskipun sempat mengajar. Nah, saya menemukan dunia saya di sini karena di Jawa Pos itu kan habituasi membaca menulisnya itu memang sangat dituntut betul. Saat. Dan tentu Mas Roy sebagai seorang mantan wartawan juga sudah mengetahuinya, sudah sangat mengetahuinya. Sudah merasakan juga. Ya. Nah, mengapa bidang saya itu berbeda? Pada dasarnya selain saya senang di dunia ini, di dunia literasi, itu saya senang belajar. Nah, buat apa sih kalau misalnya Anda seorang entrepreneur harus bersekolah tinggi-tinggi? Menurut saya, sebagai warga biasa yang tidak punya kepentingan misalnya harus mengejar pangkat dan golongan, saya tetap merasa belajar itu penting. Ya, kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu kan selalu berkembang. Yeah. Nah, mengapa bidang saya berbeda? Karena saat ini contoh misalnya saya di S3 Manajemen Pendidikan. S2-nya dulu? Saya di Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi. S2 saya Ilmu Komunikasi dan Bahasa Indonesia. Jadi di situ saya menekuni karena apa yang sedang saya jalani saat ini bersentuhan banyak dengan dunia pendidikan. Oke, Ya. paham. Manajemen pendidikan karena saat ini seperti Mas Roy tahu, saya juga terjun di dunia industri penerbitan. Iya, betul. Manajemen itu sangat penting. Iya, betul. Pendidikannya itu karena bersentuhan dengan para pendidik. Para pendidik gitu ya. Betul. Sebagai segmen pasar juga. Iya, artinya saya harus tahu betul, menggali betul apa yang bisa saya lakukan. Nah, kalau kita bicara keilmuannya, sebenarnya yang saya kejar di sini adalah apa kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat selepas kita lulus. Itu baru namanya kita mendedikasikan ilmu yang kita peroleh di kampus. Tapi kalau misalnya kita belajar di kampus untuk mengejar ijazah belaka serta nilai untuk kepentingan kita bekerja di mana nanti, itu kita tidak bisa menjadi SDM yang berkembang, karena kita bicara 2030 mendatang, kita bicara daya saing. Kalau bicara daya saing, kontribusi apa, potensi apa yang bisa kita kembangkan. Nah, inovasi, kreativitas itu saya kira bisa kita peroleh di bangku perkuliahan ini. Gitu Mas Roy. Ya, jadi tujuannya memang untuk satu menambah pengetahuan. Betul. Ya. Bukan hanya sekedar mengejar titel ya. Betul. Karena saya tahu sendiri ini Mas Eko di mana-mana sudah dipanggil Pak Doktor, tapi ya gitulah. Itu sangat penghargaan yang luar biasa dari semua orang yang mengenal Mas Eko ya. Nah, kalau saya sendiri juga sangat menyukai tulisan-tulisan Mas Eko itu dari sisi puisi. Puisinya itu kadang sangat-sangat romantis. Nah, salah satunya itu ada yang saya miliki bukunya adalah, lupa saya judul bukunya apa, tapi selalu ada kata jengratih. Saya penasaran ini. Dan mungkin banyak pendengar atau pembaca atau penggemar Mas Eko ini penasaran juga. Siapa sebenarnya jengratih ini? Jadi begini, kenapa ketika saya punya passion menulis buku-buku tentang keilmuan bahasa Indonesia, ilmu komunikasi dan jurnalistik, tapi saya juga menerbitkan buku-buku sastra puisi. Itu karena saya tidak ingin menghilangkan status saya sebagai orang sastra. Ya, itu satu ya.
Oke, paham sekarang baru tahu Kenapa ada ya. nama Jeng Ratihku Sayang? Ini sejatinya saya ingin memberikan pesan kepada istri saya. Ada pesan begini. Seandainya suatu saat kelak saya yang mendahului dia, maka buku-buku saya itu, buku-buku puisi saya itu walaupun romantis tapi isinya adalah kritik sosial sebenarnya. Oh iya. Memotret kritik sosial, isu-isu terkini pada saat itu di masyarakat. Jadi saya ingin istri saya tuh tahu bagaimana perasaan saya, gagasan saya, pemikiran saya yang saya tuangkan lewat bait-bait sederhana dalam puisi. Nah, itu menjadi sebuah warisan. Bagi saya Mas Roy, kalau kita mewariskan rumah atau mobil, anak-anak kita mungkin bisa bertengkar, berebut warisan itu. Harta, tapi kalau kita mewariskan ilmu bagaimana membeli rumah, ilmu bagaimana memiliki harta, itu tidak akan pernah habis. Bahkan akan lebih abadi ya. Betul. Tidak hanya untuk keluarga tapi juga orang lain. Itulah mengapa saya belajar lagi di UNESA. Oke, berarti ini jawabannya belum ketemu tadi ya. Berarti Jeng Rati itu? Jeng Rati adalah istri saya. Nama asli? Nama asli. Wah, iya. Luar biasa. Suatu penghormatan sekali ini. Gembira dan bahagia Setiap sekali. tahun saya menerbitkan buku puisi yang memang saya tujukan khusus kepada istri saya. Wah, setiap tahun. Romantis. Ini perlu inspirasi bagi kita semua yang sudah beristri, sudah berkeluarga. Salah satu hadiah yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh keluarga kita adalah hal-hal seperti itu mungkin ya, puisi, buku dan lain-lain. Oke Mas Eko, ini kesempatannya, waktunya yang harus memisahkan kita untuk kesempatan kali ini, tapi mudah-mudahan di waktu yang lain, tapi tetap nih di Radio UNESA kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih Mas Roy dan teman-teman Radio UNESA. Oke, sekali lagi terima kasih. Dan pendengar UNESA, pendengar Radio UNESA semuanya, rekan UNESA yang berbahagia, kali ini perjumpaan kita di Ulas Buku, saya cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah di lain kesempatan kita masih bisa bertemu kembali dengan beberapa narasumber lain yang tentunya sangat memotivasi dan memberi inspirasi bagi kita bersama. Saya Arman mengucapkan terima kasih, Mas Eko yang ada di studio juga mengucapkan terima kasih. Ada rekan saya Mas Mufti Isror yang ada di balik layar ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.